banyak juga ya. Yang ketiga, oke, ibu mau tanya dulu bagi anak-anak yang tadi pilih emoticon yang kedua, kenapa kok biasa saja perasaannya? Apakah tidak senang dengan pelajaran ibu pada pagi ini? Atau mungkin ada yang tidak sarapan dan perasaannya biasa saja? Waduh, kan kemarin ibu sudah berpesan hari ini semua harus sarapan supaya bisa semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kepada anak Tia silahkan. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Tia. Nah, ibu akan melakukan absensi pada hari ini. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Ria hadir. Oh iya, Maria siapa? Diana. Dengan siapa lagi? Ria. Ria. Selain itu sisanya hadir semua ya? Hadir. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ibu undang anak-anak semua berdiri dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Anak-anak bisa lihat liriknya nanti di layar sini. Menyanyi ya? Ibu.
inilah yang satu buah roti ibu bagi menjadi dua begini, inilah yang dinamakan dengan pecahan. Untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin menayangkan satu video. Jadi anak-anak saksikan dulu videonya untuk Ibu sedang buat apa? Ibu sedang membuat surat ini. Wah, kelihatannya enak. Aku ingin membantu ibu ya. Boleh dong. Ibu beberapa loyang, kelihatannya banyak sekali. Ibu sudah ada. Nah, adonannya siap-siap. Yuk kita masukkan ke panggangan. Pizzanya sudah jadi. Tapi kenapa ibu mau berbeda? Ada pizza yang dibiarkan utuh, ada pizza yang dibagi dua, dan ada pizza yang dibagi empat. Ibu memang sengaja memberinya berbeda-beda. Pizza yang utuh dan pizza yang ini dimakan sendiri. Kalau pizza yang dibagi dua, buat siapa? Buat kakak dan Reni. Karena kamu dan Reni juga sama seperti itu. Wah, benar. Karena ada dua bagian, jadi pas untuk aku dan Reni. Aku pun tak perlu rebutan, karena pizzanya sudah terbagi menjadi dua. Pizza yang dibagi menjadi empat bagian adalah pizza yang bisa dimakan oleh ayah, Brino, kakek, dan nenek. Karena mereka kan juga suka pizza. Anak ibu pintar. Yuk kita makan pizzanya. Oke, baik anak-anak. Kita telah sama-sama menyaksikan video tadi. Sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira dari video yang anak-anak saksikan tadi, apa saja yang anak-anak lihat dalam video itu? Pizza. Oke, lalu apa lagi? Pizza, membantu orang tua, lalu? Oke, jadi tadi itu kita menyaksikan video itu tentang ibu membagi-bagi pizza agar bisa dimakan oleh mereka sekeluarga. Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jadi di sini akan bisa lihat pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Misalnya ini seperti contoh yang tadi ibu berikan. Ini kan keseluruhan satu. Lalu kalau dibagi menjadi dua, nah inilah yang disebut dengan pecahan. Oke, selanjutnya bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatukan suatu bagian dari benda utuh. Jadi misalnya di sini misalnya kertas di sini kalau kita bagi menjadi dua, nah itu disebut dengan pecahan karena merupakan bagian dari suatu benda yang utuh. Oke. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatukan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, selanjutnya oke, anak-anak bisa lihat di sini. Nah, kalau dalam pecahan itu kita kenal dengan bentuknya seperti ini, teman-teman. Anak-anak, nah di sini ibu tulis di papannya supaya anak-anak bisa lihat. Jadi pecahan itu biasanya identik dengan A, B, B. Jadi tanda yang di sini itu biasa disebut dengan per. Coba sama-sama per. Ini bacanya A, per, B. Dan pecahan itu biasanya bilangan A ini dinamakan dengan pembilang. Oke, sama-sama pembilang. Nah, sedangkan untuk B ini biasanya disebut dengan penyebut. Nah, di sini ada ketentuannya. Dengan A dan B adalah bilangan cacat, serta B tidak sama dengan 0. Jadi B yang penyebut ini tidak sama dengan
Selanjutnya, oke, di sini ada ilustrasi. Ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarganya, seperti yang tadi di video. Lanjut. Nah, kemudian pizza dipotong menjadi 2 bagian. Setiap potongan dinyatakan dengan pecahan 1/2. Jadi, kenapa dikatakan 1/2? Karena yang 2 bagian ini merupakan pemisahan dari satu bagian yang utuh. Jadi, jika satu pizza itu dibagi menjadi 2, maka itu menjadi pecahan dengan 1/2. Oke, jadi anak-anak, biasanya kalau orang bilang 1/2 itu bisa juga disebut dengan setengah. Apa setengah? Oke. Jadi ini dibaca 1/2 atau setengah. Selanjutnya, ini juga ada satu buah pizza dibagi menjadi 3 bagian. Jika tadi itu kalau dibagi menjadi 2 bagian itu menjadi 1/2, maka di sini kalau pizzanya dibagi menjadi 3 bagian itu ditulis dalam pecahan 1/3 seperti yang anak-anak lihat di sini. Selanjutnya, itu pun berlaku untuk ini. Jika pizza dibagi menjadi 4 bagian, maka itu akan menjadi pecahan dengan angka 1/4. Jadi dia menjadi 1/4 ini ibu tekankan sekali lagi karena 4 pizza itu menjadi pemisahan dari satu bagian pizza yang utuh. Makanya dia 1/4. Nah, selanjutnya ini kan tadi ibu sudah jelaskan kok itu ada 1/2, 1/3 dan 1/4. Jika pizza dibagi menjadi 8 bagian, anak-anak siapa yang tahu ini dari dalam pizza bentuknya berapa? Oke, ini silakan. 1/8. Oke, pintar sekali. Nah, jadi pizzanya dibagi menjadi 8 bagian, jadi itu dalam bentuk pecahan adalah 1/8. Oke, selanjutnya pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Ini ada sebuah gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar lingkaran. Nah, untuk gambar lingkaran di sana dia dibagi menjadi berapa bagian itu? 4 bagian. Jadi dalam 4 bagian itu karena ada satu bagian yang dihasil, maka itu juga dalam bentuk pecahan disebut dengan 1/4. Begitupun gambar selanjutnya. Itu selanjutnya ada gambar apa itu yang di tengah? Persegi dan juga persegi panjang. Jadi itu semuanya dibagi menjadi 4 dan kalau dihasil hanya 1, maka itu menjadi 1/4. Nah, anak-anak, di sini ibu ada latihan. Nah, di sini ibu ada gambar. Anak-anak bisa lihat itu gambar apa? Iya. Oke, kalau anak-anak ada yang bisa jawab, maka ibu akan kasih hadiah roti yang ibu bawa tadi. Oke, siapa di sini yang berani menjawab itu? Berapa pecahannya? 3/6 Ibu. Oke, Luis, kenapa bisa 3/6? Karena yang ada 6 bagian dari satu lingkaran dan yang dihasil cuma 3. Jadi menjadi 3/6. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, benar. Jadi kita dapat hadiah dari ibu. Ini mau. Oke, ini hanya untuk orang-orang yang sudah duduk saja. Nah, ada satu soal lagi. Siapa yang mau menjawab? Oh, ini gambarnya kurang terang ya karena di
5/1. Oke, anak Carlo silakan. 5/9 ini. Kenapa 5/9? Itu ada 9 bagian itu ya di asis ada 5 itu jadi 5/9. Oke, itu berikan tepuk tangan. Anak Carlo benar, maka dituangkan. Kasih hadiah untuk Carlo. Yeay. Oke, itu tadi kita belajar tentang mengenal pecahan sederhana. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Selanjutnya, nah perhatikan di sana itu ada pembagian tanah. Jadi itu satu bagian itu merupakan satu petak tanah yang utuh. Jadi ini jika petak tanah dibagi menjadi 2 bagian, maka berapa bentuk pecahannya? Satu bagi 2. Oke, itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua itu jika satu petak tanah dibagi menjadi 4 bagian, lalu di sana yang diarsip itu merupakan dua kolom, maka di situ bentuk pecahannya 2/2. Tulis ya, tadi pecahan pertama 1/2, lalu pecahan yang kedua adalah 2/4. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, yaitu satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian, lalu diarsip 3, maka 3/6. Nah, di sini pecahan-pecahan ini 1/2, 2/4, dan 3/6 di sini adalah pecahan yang senilai. Mengapa ibu katakan senilai? Karena ini semua adalah pembagian yang utuh yang sama rata dari satu petak tanah yang utuh. Nah, selanjutnya, oke, berdasarkan tadi gambar-gambar petak tanah di samping, setengah bagian tanah dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Setengah itu dalam bentuk pecahan 1/2. Lalu selanjutnya itu walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahannya ini 1/2, 2/4, dan 3/6 ini merupakan pecahan yang senilai, karena itu masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian. Jadi pecahan 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4, lalu sama dengan pecahan 3/6. Oke anak-anak, di sini ibu mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum ibu membagikan LKPD ini, ibu ingin mengajak anak-anak untuk berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya di sini juga ice breaking matematika. Siapa di sini yang sudah pernah dengar lagu 1 ditambah 1 sama? Kalau sudah tahu, maka kita akan melakukannya bersama-sama. Jadi siapa yang di sini yang sudah tahu gerakannya bisa maju ke depan? Cici,
Oke, jadi ini LKPD-nya. Ini ada petunjuk pengerjaan yang anak-anak nanti dibaca dan dikerjakan. Nah, ini untuk kelompok 2, kelompok 3. Oke anak-anak, jadi ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Ibu lihat dari sekarang. Kalau ada yang tidak mengerti nanti bisa tanya di ibu ya. Ibu, ya. Mau ditanyakan? Kalau ada yang sudah bilangin ya. Satu menit lagi. Oke, yang sudah silakan diperiksa kembali apakah jawabannya sudah sesuai. Nanti satu orang wakil kelompok untuk maju ke depan presentasi, lalu menyebutkan nama kelompoknya apa. Ibu yang sudah bisa Oke. Oke, anak-anak semua perhatikan di sini. Yang masih bisik-bisik itu ibu harap semua perhatikan. Di sini karena teman-teman dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi yang pertama, maka ibu akan beri kesempatan untuk perwakilan dari kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan pekerjaannya. Nanti teman-teman dari kelompok lain silakan memberikan tanggapan untuk kelompok 3 ya. Siap? Oke, silakan. Renan. baik teman-teman. Nah, di sini ada 8 bagian. Karena satu bagian yang diarsir jadinya 1/8. Nah, yang kedua sama juga ada 8 bagian karena 2 bagian yang diarsir jadinya 2/8. Yang berikut ada 8 bagian juga karena 3 bagian yang diarsir jadinya 3/8. Nah, yang berikut sama juga ada 8 bagian karena 4 bagian yang diarsir jadinya 4/8. Yang ini sama juga karena di sini ada 8 bagian karena 5 bagian yang diarsir jadinya 5/8. Terus
Di sini ada 8 bagian juga karena 6 bagian yang diarsir jadinya 6/8. Yang berikut ada 7 bagian yang diarsir jadinya 7/8, dan yang terakhir yaitu 8/8. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Vena. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kepada Vena atau ada yang ingin memberikan saran mungkin cara Vena untuk mempresentasikan, mungkin ada yang ingin memberikan saran dan kritik, silakan. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada maka Vena silahkan kembali. Terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya dari kelompok berikut, siapa yang ingin presentasi dulu? Oke, silahkan Kartini dari kelompok 1. Baik, saya dari kelompok Muhammad. Yeay. Kelompok apa namanya? Oke, nama kelompoknya Muhammad. Oke. Selanjutnya silakan Kartini. Di sini saya akan presentasikan. Di sini ada 3 gambar, ada donat, roti, sama pizza. Terus gambar ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi di sini sudah saya bagi menggunakan penggaris, sudah sama besar. Soal yang selanjutnya, warnailah setengah toples selai stroberi dan warnailah setengah gelas jus jeruk. Di sini sudah saya warnai karena tidak ada pewarna, jadi menggunakan pensil. Oke, berikan tepuk tangan. Jika ada yang ingin bertanya kepada Kartini, silakan. Jika tidak ada, nanti silakan kembali. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Karena kelompok B yang akan kalian dulu dari kelompok 2. Oke, silakan Ivon. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Giovanna Maria Kanusanana, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini terdapat 8 gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang itu dibagi menjadi 2 dan ada satu yang diarsir. Jadi dari sini tariklah garis antara pecahan dari gambar. Jadi di sini ada 1/2. Jadi tarik dari gambar persegi panjang dari sini ke pecahan 1/2. Selanjutnya ada gambar persegi panjang di mana ada 5 kotak. Jadi yang satu kotaknya diarsir jadi sama dengan 1/5. Jadi dari sini ke sini. Selanjutnya gambar ketiga itu gambar persegi di mana ada 9 kotak. Jadi di sini 1/9 karena satunya diarsir. Jadi dari sini ke sini. Selanjutnya gambar yang keempat yaitu persegi 6. Di sini ada 6 kotak. Jadi yang satunya yang diarsir jadi 1/6. Itu dari gambar sini, tarik di sini. Selanjutnya gambar lingkaran. Jadi ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 3, di mana yang satunya itu diarsir jadi 1/3 dari sini ke sini. Selanjutnya ada gambar persegi panjang di mana ada 8 kotak. Jadi yang satunya itu yang diarsir jadi 1/8. Selanjutnya ada gambar persegi panjang itu dibagi menjadi 7 kotak. Itu jadinya hasilnya itu 1/7. Selanjutnya gambar yang terakhir itu
gambar persegi di mana dibagi menjadi 4 kotak. Jadi yang satu kotaknya diarsir menjadi hasilnya 1/4. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi anak-anak mohon perhatian semuanya, tolong perhatikan di depan. Jadi mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ivan atau saran dan kritik, silakan. Atau mungkin ada yang ingin mengapresiasi Ivan karena sudah mempresentasikan dengan baik. Oke, jika tidak ada, Ivan silakan kembali. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya satu kelompok yang tersisa dari kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di kepada saya bersama teman lain perwakilan dari kelompok bawah, kelompok awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan sederhana. Tali kegagasan adalah pecahan dengan gambar yang sesuai. Nah, di sini ada gambar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kita tarik dari, nah di sini dikasih hitam 1. Dari dikasih hitam 1 berarti 1/2. Oke, silakan perhatikan kembali di depan. Jadi yang gambar kedua yaitu gambar lingkaran. Nah, lingkaran ini satunya itu dikasih hitam berarti tariklah ke 1/3. Nah, di sini ada 5, berarti di sini ada tapi satu yang dikasih hitam berarti di 1/5. Jadi tarik ke 1/5. Dan gambar berikutnya itu persegi 4. Karena di sini ada 9, tapi satu yang dikasih hitam berarti 1/9. Yang berikutnya itu persegi 6. Nah, di sini ada 6 tapi dikasih hitam yaitu 1, berarti 1/6. Gambar berikutnya itu persegi panjang. Di sini ada 7, tapi yang diberikan dikasih hitam yaitu 1/7. Yang berikutnya itu gambar persegi panjang juga. Di sini ada 8 kotak, tapi dikasih hitam 1, berarti 1/8. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Ada yang memberikan kritik, saran kepada Tenda, saya persilahkan. Ibu bukan dikasih contoh Oke, kita saja. Oke, baik. Oke, tenang-tenang ya, itu akan meluruskan. Jadi untuk anak Tenda itu sebenarnya itu dia bahasa yang baik dan baku itu pakai kata diarsir ya, bukan dikasih hitam. sebenarnya kalau di bawah. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tenda. Baik, anak-anak, terima kasih karena anak-anak semua sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Maka di sini Ibu akan memberikan penguatan kepada anak-anak. Dari hari ini kita itu belajar tentang pecahan. Di mana tadi yang pertama itu kita belajar tentang pecahan sederhana, lalu yang kedua itu kita belajar tentang pecahan yang sejenis. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jika tidak ada, Ibu akan simpulkan. Jadi tadi yang pertama kita belajar tentang pecahan dan juga ada bentuk pecahan itu A plus B dengan A merupakan bilangan caca dan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya tadi kita belajar tentang ilustrasi pija, lalu kita juga belajar tentang pecahan senilai. Di mana di situ ada satu petak tanah utuh dibagi menjadi 2 bagian dan juga tadi itu ada dibagi menjadi 2/4 dan 3/6. Semuanya merupakan pecahan dengan nilai yang sama. Nah, selanjutnya silakan anak-anak lihat dulu di layar
Oke, baik. Jadi anak-anak dari delapan penerapan itu sama dengan satu ya, karena di situ yang tanda per yaitu 8 per 8 itu artinya 8 dibagi 8 jadi satu. Jadi sama saja. Tapi karena di situ karena dia dibagi menjadi 8 bagian, maka dia itu kan sudah dibagi jadi terpisah jadi itu dari 8 per 8. Oke, selanjutnya angkat tangan baik untuk kita senang. Anak Septi silahkan pimpin kita dalam doa. Syukur dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan sasaran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami dalam kerajaan di surga, bersama Maria kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan Kudusmu menjaga dan melindungi kami hingga tidak ditambah tujuan dengan nama-Mu yang kudus untuk kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, kita